Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan latihan soal untuk menganalisis grafik fungsi trigonometri. Diberikan kasus seperti ini, kita diminta untuk menganalisis nilai daripada A serta K di sini. Ingat, A di sini mempengaruhi adalah amplitudenya. Amplitude di sini masih bernilai 1. Tapi ingat bahwa grafik pada cos itu nilai Y sama dengan cos X itu diawali dari nilai cos 0-nya bernilai 1. Tapi kalau di sini diawali dengan nilai cos-nya sama dengan min 1. Maka ini mempengaruhi nilai daripada A-nya di sini, yaitu A-nya min 1. Selanjutnya, kita akan menganalisis daripada K-nya. K-nya di sini akan mempengaruhi nilai daripada periodiknya, di mana pada kasus ini periodik itu seperti apa? Yaitu satu lembah, satu gunung. Nah, di sini satu lembah, satu gunungnya berhenti atau satu periodiknya terletak pada 2pi/3. 2pi/3 ini setara dengan 120 derajat. Maka karena periodiknya adalah 120 derajat, di mana pada cos sendiri periodiknya adalah 360 derajat. Nah, ini akan mempengaruhi nilai daripada K-nya. Biar menjadi 120 derajat, maka K-nya berapa? Berarti K-nya adalah 360 dibagi dengan 120, yaitu sama dengan 3. Maka kita dapatkan di sini bahwa nilai A-nya sama dengan min 1 dan K-nya di sana adalah 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang do. Sekarang, bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Yang paling mudah kasus seperti ini adalah satu, kalian bisa memasukkan nilai-nilai daripada yang memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Kalau di sini ada 0 di sini, 0 derajat, kemudian ada 90 derajat, kemudian ada 180 derajat, ada 270 derajat, kemudian ada 360 derajat. Kita bisa memasukkannya di sini. Kita cek ya. Yang pertama A. Kalau A-nya kita ganti Y sama dengan sin 0. Berapa ya sin 0 itu? Sin 0 sama dengan, betul, sin 0 sama dengan 0 ya. Kemudian jika kita masukkan di sini, sama juga 0. Nah, sekarang kita ganti menjadi Y sama dengan sin 90 derajat. Apakah sama memenuhinya juga? Y sama dengan sin pi/2. Pi/2 berarti 90. Berapakah nilai sin 90? Sin 90 sama dengan 1. Maka kasus ini kurang tepat ya. Nah, selanjutnya yang B. Yang B di sini Y sama dengan sin 0. Sin 0 sama dengan 0 juga. Kemudian kita ambil sin 2 kali pi/2. Berarti sin pi ya. Sin pi di sini adalah, tuh, 0 ya. Maka masih memenuhi. Kemudian kita ambil misalkan kita anggap ini B-nya masih memenuhi, kemudian C-nya kita bisa cek juga, C-nya sama dengan kasus yang A, yaitu nilai yang pertama Y sama dengan sin
min 0. Sama dengan 0 ya. Kemudian Y sama dengan sin min pi per 2. Ini artinya min sin pi per 2. Ingat kasus tentang sudut negatif. Karena kalau sudut negatif ini minnya di luar. Maka di sini adalah min 1. Tidak memenuhi ya untuk yang B. Kemudian yang do. Kita coba yang do di sini. Yang do di sini kita lihat bahwa nilai Y-nya sama dengan sin min 2 kalikan 0 sama dengan 0 juga. Kemudian Y sama dengan sin min 2 kali pi per 2. Berarti min sin pi ya. Min sin pi-nya sendiri 0. Berarti tetap 0. Maka ini juga mungkin bisa memenuhi. Kita cek untuk yang E. Yang E di sini, Y-nya sama dengan setengah kali cos 0. 2 kali X ya. 2 kali X berarti 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1, maka setengah. Maka di sini juga tidak memenuhi. Kalian bisa melakukan seperti ini. Kemudian, lalu kita melihat bagaimana nilai daripada yang B atau yang D. Coba kita lihat. Bentuk sin min 2x di sini adalah sama dengan Y sama dengan min sin 2x. Jadi perbedaannya terletak pada sin minnya. Nah, di sini maka terlihat karena dia diawali dari min, maka di sini yang paling tepat adalah yang do, karena diawali dari yang bawah ya. Ingat, kasus pada sin itu mulai dari atas seperti ini, ke atas kemudian ke bawah. Jadi kalau dari bawah, maka nilai depan daripada sin itu pasti negatif. Maka yang paling tepat adalah yang do. Berikutnya, nilai maksimum dan minimum daripada Y sama dengan 5 cos 3X. Ingat, maksimum dan minimum dipengaruhi oleh A dan Do. A-nya adalah koefisien daripada fungsi trigonometri dan Do-nya adalah konstantanya. Karena D-nya ini tidak ada, maka hanya dipengaruhi oleh 5 saja. Maka maksimumnya adalah 5 dan minimumnya adalah min 5. Hanya dipengaruhi oleh nilai A-nya di sini saja. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, apabila kasusnya seperti ini, ingat tadi bahwa kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita bisa membuat sama dengan A. Kalau ini sin ya, sin. Kemudian ada B, X, plus C, plus D di sini. Nah, nilai maksimum dan minimum ini dipengaruhi oleh A dan D. Jadi, maksimum dikatakan maksimum adalah jika Y-nya sama dengan harga mutlak A plus D. Dan minimumnya adalah Y sama dengan min harga mutlak A plus D. Atau jika kalian merasa bingung, misalkan lupa pada rumusnya, ingat bahwa pada sin, kalau di sini nilai maksimum ataupun minimumnya bernilai berapa? Itu saja yang kita ingat. Bahwa pada sin di sini, nilai yang di sini ini, dia maksimum minimumnya adalah 1 dan min 1.
maka kita bisa menganggapnya nilai yang Bu Ain kotakin ini adalah 1 dan min 1. Maka kita bisa dapatkan bahwa nilai maksimum atau minimumnya adalah mulai dari min 3 kali 1 dikurangkan 5, yaitu min 8. Dan yang satunya adalah min 3 kali min 1 dikurangkan 5 sama dengan 3 dikurangkan 5, yaitu min 2. Maksimum ini yang kita ambil yang paling besar. Sedangkan yang min 8 ini kita jadikan sebagai minimum. Jadi, dari mana 1 dan min 1 itu berasal? Dari nilai maksimum dan minimum pada kasus sin. Pada kasus sin, ingat bahwa dia memiliki nilai maksimum dan minimum min 1. Maka di sini kita bisa langsung memasukkan nilainya. Maka yang tepat di sini adalah yang B. Atau kalau misalkan dimasukkan dalam rumus yang kita tuliskan tadi di sini, kita cek apakah sama. Di sini harga mutlak A berarti dia adalah 3. A-nya adalah min 3 ya. Kemudian D-nya adalah min 5, berarti dikurangkan 5, sama dengan min 2. Sedangkan minimumnya di sini adalah min daripada harga mutlak min 3, yaitu 3 ya. Min 5 sama dengan min 8. Sama ya, ingat. Jika kalian hafal rumusnya, silakan dipakai. Atau ketika kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa pakai dengan konsep di mana maksimum dan minimum daripada sin adalah 1 dan min 1. Lalu maksimum minimumnya ditentukan oleh besar dan kecilnya daripada nilai yang sudah kalian dapatkan. Periode daripada kasus seperti ini. Ingat, periode dipengaruhi oleh siapa? Periode dipengaruhi dari nilai, kalau misalkan Bu Ain tulis Y sama dengan A, sin B kurung X plus C plus D di sini, maka yang mempengaruhi daripada periode adalah B. Dan diingat bahwa periode pada kasus sin adalah 360. Maka jika ada perubahan pada B-nya, periodenya adalah 360 derajat bagi B. Lalu bagaimana mendapatkan B ini? Apakah langsung kita masukkan? Ingat, ini harus dikeluarkan dulu. Jadi kita susun dulu. Y sama dengan 2 sin. 3-nya dikeluarkan dulu. X min. Berarti ini C-nya adalah 10. Nah, maka kita dapatkan nilai B-nya adalah 3. Maka di sini kita dapatkan 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Maka periode kasus ini adalah 120 derajat. Mudah ya? Tebarkan kebaikan sekecil apapun. Sampai jumpa!